Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillahil karim amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini, hari yang baik, hari Jumat Saidul Ayam, kita bisa berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat dengan berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita di hari yang baik, hari Jumat Saidul Ayam, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umatnya hingga akhir zaman. Diimbau kepada seluruh jamaah Masjid Al-Badar yang ingin menitipkan sandal maupun sepatunya, nanti bisa diserahkan atau dititipkan kepada petugas kami di serambi sebelah kanan dan serambi sebelah kiri untuk menanggulangi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan bagi jamaah yang membawa barang-barang berharga seperti dompet, handphone, dan barang-barang berharga yang lain agar dijaga, diperhatikan, jangan sampai tertukar, ditukar, ataupun berpindah tangan untuk keamanan kita bersama. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ibadah Jumat dimulai akan kami sampaikan terlebih dahulu beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, laporan keuangan Masjid Al-Badar saldo hari Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025 sebesar Rp15.866.000. Penerimaan kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 16 Mei tahun 2025 sebesar Rp10.270.000. Pengeluaran kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 16 Mei tahun 2025 sebesar Rp3.710.000. Saldo kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 16 Mei tahun 2025 sebesar Rp22.426.000. Atas nama pengurus masjid kami sampaikan jazakumullah khairan kasiron. Semoga amal ibadah Bapak-bapak sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pengumuman kedua, yang bertindak sebagai imam dan khotib Jumat hari ini tanggal 16 Mei tahun 2025 adalah Al-Mukarram Ustadz Nur Kholis S.Com.I. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Azan pertama akan dikumandangkan oleh saudara Khairuddin dan azan kedua akan dikumandangkan oleh Haji Riyadi Mirin. Waktu sholat jatuh pada pukul 11:49. Selanjutnya hadirin yang mulia, untuk menjaga kekhusyuan dalam pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat pada seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone agar sementara dinaktifkan dan dimohon untuk mengisi soft-soft yang masih kosong di depan. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم سيدنا الشهر اللهم صل على محمد
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Faya ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalbun syakirun wa lisanun dzakirun wa zaujatun shalihatun tu'inuka ala amri dunyaka wa dinika khairun maqtanazzalan nas. Sadaqallahul azim
wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jum'ah Masjid Al-Badar insyaallah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat iman Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melangkahkan kakinya guna melaksanakan ibadah sholat Jum'ah di masjid yang mulia ini. Langkah kita dari kantor, dari rumah atau dari ruangan kita masing-masing menuju ke masjid ini sampai akhir nanti kita melaksanakan sholat Jum'ah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita selaku pengikutnya istiqomah dengan ajaran beliau sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan kepada para jamaah umumnya, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah dengan penuh kesadaran. Hadirin insyaallah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini tidak akan lama. Oleh karena itu perlu kita persiapkan sebuah bekal agar kita di akhirat kelak nanti tidak akan jadi orang yang sengsara atau orang yang tidak bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hidup di dunia kita nggak punya bekal, mau merantau mau pergi kemana, kita nggak punya bekal saja kita sengsara di dunia, itu bisa kembali lagi ke kampung halamannya. Nah, kalau kita sudah ke akhirat kemudian kita nggak punya bekal, apa yang kita andalkan? Apakah kita akan kembali lagi ke dunia kemudian kita mau beribadah kepada Allah, mau beramal soleh? Tidak mungkin. Umur yang Allah berikan kepada kita, jatah umur yang Allah berikan kepada kita, mau panjang, mau pendek, mau sampai 60, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, kalau tidak ada amal ibadah, kita nggak mempersiapkan bekal kita untuk akhirat kelak nanti. Apa yang kita bawa? Karena kehidupan di akhirat kelak nanti adalah bekal yang kita cari ketika kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia, pengen bahagia dunia, bahagia akhirat adanya di dunia. Bahagia akhirat bekalnya ada di dunia. Maka carilah bekal untuk akhirat, yaitu mumpung kita masih diberi umur panjang oleh Allah, pergunakanlah amal soleh untuk kehidupan akhirat kelak nanti. Agar apa? Agar kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Kalau toh kita nggak bahagia dunia, yang penting apa? Kita bahagia akhirat. Mungkin kalau bahagia dunia itu relatif, mereka senang ini, senang itu dan sebagainya relatif. Tidak semua orang yang banyak berlimpah hartanya mungkin di dunianya bahagia, belum tentu. Bahagia kadang letaknya ada di hati kita masing-masing. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu khatib ingin mengambil tema 3 simpanan terbaik buat bekal kita di akhirat kelak nanti. Memang sebaik-baik bekal adalah takwa. Lazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Nah, di antara ketakwaan kita kepada Allah yang merupakan sebuah bekal kita untuk kelak nanti adalah dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, qalbun syakirun walisanun dzakirun wa zaujatun salihatun tu'inuka ala amrin dunyaka wa dinika
harumak tanazzalan nas. Hati yang bersyukur, lidah yang berzikir, dan istri atau suami yang soleh soleha yang menolongmu atas urusan duniamu dan agamamu adalah sebaik-baik dijadikan simpanan oleh manusia. Karena menjadi simpanan terbaik untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, maka 3 hal yang disebutkan Rasulullah di dalam hadis tersebut. Yang pertama adalah hati yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah, sedikit apapun yang kita terima nikmat dari Allah wajib kita syukuri. Kenapa? Karena ketika kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya kepada kita. Syukur ada 3 hal, yaitu pertama kita syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tak terhingga. Pernahkah kita merenung berapa nafas oksigen yang kita hirup ini dari mulai kita hidup di dunia sampai sekarang ini? Kalau kita mungkin nanya harga oksigen per liter di apotek berapa dan dipergunakan kita dalam sehari untuk hidup itu membutuhkan berapa oksigen. Mungkin kalau kita berpikir seperti itu, kemudian berapa tahun kita hidup kali sekian, kita tidak akan sanggup untuk membayarnya. Kita tidak akan sanggup untuk membayar apa yang telah kita hirup, itu baru oksigen. Pernahkah kita merenung, mata kita bisa melihat, kemudian merenung, ya Allah kita bisa melihat, saudara kita nggak bisa melihat. Ketika ditunjukkan sesuatu yang indah, sesuatu yang menakjubkan, mereka tidak bisa melihat keindahannya. Yang dilihat hanya hitam semuanya, gelap semuanya. Tetapi ketika kita ditawarkan, kita nggak punya mata, kita nggak bisa melihat dan sebagainya, tapi kita punya uang banyak, nggak bisa menikmati uang yang kita punya. Tapi ketika kita menawarkan kepada seseorang, maukah kau beli matanya supaya saya bisa melihat dengan harga yang sangat mahal? Mungkin 2 mata 1 miliar, 2 miliar. Orang yang punya mata pasti tidak, saya nggak mau menjualnya. Itu baru mata. Padahal diri kita itu nggak pernah memegang uang mungkin 1 miliar, 2 miliar dan sebagainya. Tapi ketika kita tawarkan, maukah mata Anda saya beli? Kemudian itu nggak bisa melihat. Dia bilang, saya nggak mau menjualnya. Berarti apa? Mata yang Allah berikan kepada kita sangat-sangat mahal. Belum lagi hidung kita bisa mencium bau. Belum lagi telinga kita bisa mendengarkan. Itu nikmat yang Allah berikan kepada diri kita saja, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya, sanggup untuk membayarnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika seandainya engkau akan menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, pasti la tuhsuha, tidak akan sanggup untuk menghitung-hitungnya. Inilah syukur kita yang pertama kepada Allah. Kemudian syukur yang kedua kita kepada orang tua kita. Kita bersyukur kepada orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang telah menyusui kita, yang telah membesarkan kita, yang telah mengandung kita dan sebagainya, sehingga kita jadi orang seperti sekarang ini. Berapa besar jasa orang tua kita yang tantangannya ketika melahirkan adalah nyawa. Apakah kita tidak merenung bahwa orang tua kita benar-benar dengan tulus ikhlas membesarkan kita? Apakah kita mau berani sama orang tua kita? Apakah kita akan berani sama orang tua kita? Bahkan sekarang ada anak membunuh orang tua. Sangat-sangat durhaka. Padahal ketika kita membentak orang tua kita atau mengucapkan saja nggak boleh, apalagi lebih dari itu. Ini sama orang tua kita yang berbesar sama kita.
Mungkin kita sekarang sudah sarjana, kemudian S1, S2, doktor dan sebagainya. Orang tua kita cuma lulusan SD. Apakah kita harus meremehkan orang tua kita yang telah membesarkan kita jadi orang seperti ini? Tidak. Tetap kita harus hormat dan patuh kepada orang tua kita. Kita harus berbakti kepada orang tua kita yang begitu perjuangannya luar biasa. Mungkin kalau punya harta dan sebagainya, demi anaknya dalam pendidikan sampai setinggi apapun, berani dia menjual apa yang dia miliki. Asalkan apa? Anaknya menjadi orang yang sukses. Ketika sudah sukses, apakah kita lupa akan jasa-jasa orang tua kita? Maka berterima kasihlah kita kepada orang tua kita. Bahagiakanlah orang tua kita kalau pengen kita hidup bahagia. Bikin orang tua kita raja kalau hidup kita ini seperti raja. Jangan orang tua kita sia-siakan ketika sudah tua dan sebagainya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anushkurli wali walidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua, ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kamu akan kembali. Yuk, berbaktilah kita kepada orang tua kita. Apalagi orang tua kita masih ada di depan kita. Orang tua kita masih hidup, ada di depan kita dan sebagainya. Dan ketika pun orang tua kita sudah tiada, selalu kita mendoakan dalam setiap kali kita habis sholat. Doakan orang tua. Mintakan ampun orang tua kita. Itu wujud bakti kita kepada orang tua kita yang telah tiada. Hadirin jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur yang ketiga adalah kepada manusia, kepada orang-orang yang telah memberikan jasa atau yang telah memberikan kita jadi orang sukses dan sebagainya. Kita terima kasih kepada mereka. Cuma kadang mereka mengatakan, jangan berterima kasih kepada saya, tapi berterima kasihlah kepada Allah. Dimungkinkannya berterima kasih kepada manusia disebutkan dalam hadis Rasulullah, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak akan bersyukur kepada Allah orang yang tidak mau berterima kasih kepada manusia. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Simpanan terbaik yang kedua adalah lidah yang selalu berzikir. Artinya apa? Kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan zikir itu hati kita menjadi tentram. Ketika kita masuk ke sebuah tempat dan tempat itu menakutkan, kita membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir, kita menjadi tentram hati kita. Ketika kita berdosa, kita mengucapkan astaghfirullahaladzim, kita menjadi tentram hati kita. Ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan, kita mengucapkan alhamdulillah, hati kita pun menjadi tentram. Ini sebagai wujud kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan kita selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dimanapun kita berada, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhiratnya. Ketika kita mau berbuat jahat kemudian ingat kepada Allah, insya Allah tidak akan jadi berbuat jahat. Ketika kita mau berbuat maksiat, ingat kepada Allah, kita tidak akan berbuat maksiat. Kita akan dijaga oleh Allah. Karena apa? Hati selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita selalu mengingat kepada Allah, hati kita menjadi tentram. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu berzikir amat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan satu-satunya perintah di dalam Al-Quran yang menggunakan kata banyak adalah perintah berzikir
seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Ada zikir yang ringan diucapkan tapi berat timbangannya dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ringan diucapkan tapi besar pahalanya dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Simpanan yang terbaik ketiga adalah memiliki pasangan hidup yang soleh. Kalau kita suami punya istri yang solehah, kita istri punya suami yang soleh. Ketika pasangan suami istri soleh-soleha, insya Allah akan melahirkan anak yang soleh-soleha. Kenapa? Karena menjadi suri toladan anak kita. Bagaimana anak kita pengen kita jadi anak kita anak soleh-soleha, anak kita yang pintar, anak yang cerdas, hafidh-hafidh dan sebagainya. Tapi diri kita nggak jadi suami atau ibu yang soleh-soleha. Bagikan kita mau membuat sebuah kue yang enak, tentu dari bahan-bahan pilihan, kemudian dengan cara yang baik, itu akan menghasilkan kue yang enak, kue yang lezat. Bagaimana kita ingin punya anak soleh-soleha, anak yang pintar, anak yang hafal Quran dan sebagainya, tapi diri kita nggak jadi orang yang soleh-soleha. Bagaimana mau menjadikan contoh untuk anak-anak kita? Hadirin, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita memilih sebuah pasangan kita adalah tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fa'alaika bidzatiddin taribat yadak. Wanita dikinai karena 4 perkara, yakni karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Hendaklah pilihlah yang beragama agar berkah kedua tanganmu. Hadirin jamaah, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam aspek kehidupan rumah tangga, suami istri yang soleh akan mengembangkan kerjasama dalam 4 aspek. Kita punya suami soleh, punya istri soleh, ya. Itu akan mengembangkan kerjasama di 4 aspek. Yang pertama, kerjasama dalam mengatur ekonomi. Yang kedua, kerjasama dalam mendidik anak-anak hingga kesolehan. Sebagai pribadi selalu ditingkatkan. Yang ketiga, kerjasama dalam mengurus fisik rumah. Karena setiap orang yang berumah tangga tentu ingin di rumah yang bersih, indah dan nyaman kita tempati. Maka bagaikan baiti jannati. Kemudian aspek yang keempat adalah kerjasama dalam menghadapi masalah. Ketika kita punya masalah dalam berumah tangga, bukan kita sendiri yang menyelesaikan dan sebagainya, karena kita punya istri. Kasih kesempatan istri untuk mencarikan sebuah solusi. Mungkin istri punya pengetahuan tentang solusi yang kita hadapi dari masalah tersebut. Alangkah baiknya mereka pun dikasih kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Kemudian apa? Kita pun sama mengeluarkan pendapatnya. Ketika pendapat itu mana yang terbaik, itu kita ambil dengan kesepakatan bersama antar suami dan istri. Sehingga apa? Terjadi keharmonisan dalam menyelesaikan sebuah rumah tangga. Jangan ketika kita rumah tangga sedikit-sedikit marah-marah, akhirnya terjadi sebuah perceraian dan sebagainya. Itu yang tidak kehendaki. Yang kita kehendaki adalah kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Bersama dunia, bersama di akhirat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian menjadi jelaslah bagi kita bahwa bila kita memiliki hati yang bersyukur, lidah yang berzikir, istri atau suami yang soleh, maka hari-hari ke depan dalam hidup kita di dunia tidak akan mengkhawatirkan. Sedangkan kehidupan di akhirat akan mencapai kebahagiaan yang hakiki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa
ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Amma ba'du ayyuhal muslimun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wahdhuril kafarata a'da'ad-din. Allahumma aslihir ra'iya war ra'iyata waj'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutmainnah waj'alna min sun'ad darain fi 'afiyatin wa salamah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa alladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Setelah subuh baina tasbih subuh, minta maaf salat diluruskan dan dirapatkan shafnya untuk kesempurnaan salat berjamaah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس الذي يوسوس صلي الله أكبر الله أكبر إنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد.
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية. السلام عليكم. أشهد أن لا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق والواجبات علي ولمشايخنا ولإخواننا ولإخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يعوذ بالسلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. ولك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضا تعالى كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بهلالك عن حرامك وبطاعتك عن مشارفك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بهلالك عن حرامك وبطاعتك عن مشارفك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بهلالك عن حرامك وبطاعتك عن مشارفك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن مشارفك وبفضلك عمن سواك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه